Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Dwijaya. Saya mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengimplementasian demokrasi yang konstruktif kepada pemerintah dengan berlandaskan epistemologi, logika, dan kritik sebagai aktivis penegak keadilan. Next. Nah, pada artikel ini saya mau latar belakangi yang pertama mengenai pemahaman berdasarkan epistemologi mengenai demokrasi di Indonesia. Yang kedua, karena adanya penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu penyalahgunaan hak berpendapat. Next. Dengan pembahasan dalam demokrasi, sebuah kebebasan memiliki norma atau aturan. Demokrasi dalam hak asasi manusia memiliki sebuah aturan karena setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga hak kebebasan tidak boleh sampai menghilangkan atau menyampingkan hak kebebasan orang lain. Kepentingan elit politik dan pengusaha semakin terlihat lebih jelas. Terlihat melalui permasalahan-permasalahan masyarakat yang berani menyampaikan keluhan justru dikenakan oleh UU ITE. Pemukulan oleh aparat di lapangan dan berbagai macam bentuk hukum yang lebih condong menguntungkan pemerintah. Apabila kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berbicara terus-merusan dibatasi dan dibungkam, maka pada akhirnya sebuah negara akan berubah menjadi negara yang otoriter. Agar hal tersebut tidak terjadi, pemerintah harus mengembalikan hak masyarakat berupa hak kebebasan berekspresi, berbicara, dan berpendapat, sehingga negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara demokratis. Next, hasil dan pembahasan pengimplementasian demokrasi. Yang pertama yaitu memahami makna dan hakikat dari demokrasi dan juga hak asasi manusia. Yang kedua, seluruh warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat ataupun hak memiliki kesempatan untuk bersuara. Yang ketiga, menjalankan fungsi dengan baik masyarakat sebagai kontrol pemerintah dan juga pemerintah memberikan perlindungan dan juga memfasilitasi masyarakat dengan aturan atau hukum yang ada. Next, kesimpulan. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk memiliki kesempatan yang sama satu sama lain. Hak atas kebebasan diberikan oleh semua orang yang dilindungi dan dijamin oleh negara dalam pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1, Ayat 2 dan 3, tertulis jelas mengenai kedudukan ataupun kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada pasal 28E juga tertulis jelas mengenai kebebasan dan hak asasi manusia. Dari semua itu sudah sangat jelas bahwasanya hak kebebasan ataupun demokrasi memang menjadi satu kesatuan, satu ketetapan yang sah dari negara Indonesia. Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis bagaimana pengimplementasian demokrasi yang baik dan konstruktif, sehingga dapat diterapkan dan memperbaiki indeks demokrasi di Indonesia. Dengan adanya artikel ini diharapkan pemerintah dan juga aktivis penegak keadilan memberikan peran yang baik terhadap perkembangan negara Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.